Baiklah, di video ini kami akan menjelaskan 4 macam proses spesiasi. Nama saya Agnes Halsalina Buru Sembiring. Nah, di video ini saya akan menjelaskan pengertian dari spesiasi. Nah, spesiasi merupakan suatu proses pembentukan spesies baru. Spesies baru akan terbentuk ketika ia lolos seleksi dari lingkungan-lingkungan yang kurang mendukung, atau bisa disebut juga bahwa organisme itu telah adaptif terhadap lingkungan-lingkungan yang ekstrim, maka ia akan membentuk spesies baru, atau dia membentuk spesies yang adaptif terhadap lingkungan-lingkungan yang baru. Saya Rini Patricia. Saya akan menjelaskan tentang proses spesiasi simpatrik. Proses spesiasi simpatrik adalah suatu proses ketika spesies baru berevolusi dari satu spesies nenek moyang yang tinggal di wilayah yang sama. Dalam suatu wilayah, populasi organisme yang besar, tentunya dengan spesies yang sama, terbentuk spesies baru dari nenek moyang bawaannya, tetapi tetap tinggal di wilayah yang sama. Jadi, ada spesies yang lama dan ada spesies yang baru, tetapi mereka menempati wilayah yang sama. Kesimpulannya, jika pembentukan spesies barunya tetap tinggal di wilayah yang sama dengan spesies bawaannya, maka disebut sebagai proses spesiasi simpatrik. Contoh dari proses spesiasi simpatrik yaitu lalat hawthorn. Lalat hawthorn bertelur di pohon hawthorn. Telur dari lalat akan menetas menjadi larva dan memakan buah dari pohon hawthorn. Pohon hawthorn berasal dari Amerika Serikat. Pohon apel diperkenalkan di Amerika Serikat dan sering tumbuh di dekat pohon hawthorn. Nah, beberapa dari lalat hawthorn pergi ke pohon apel dan bertelur di buah apel, sehingga saat telur menetas dan menjadi larva, larva tersebut akan memakan buah apel. Seiring waktu, lalat tersebut berevolusi isolasi reproduksi karena mereka mengembangbiakkan pada waktu yang berbeda. Mereka akan berkembang biak sesuai dengan musim kawinnya. Musim kawin mereka akan sesuai dengan musim saat apel atau buah hawthorn matang. Saya Naya Rama Andini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses spesiasi alopatri. Spesiasi alopatri adalah spesiasi yang berlangsung ketika populasi spesies yang sama terisolasi satu sama lain hingga tidak terjadi pertukaran gen. Hal ini disebabkan oleh adanya penghalang-penghalang geografis, antara lain sungai, gurun, dan gunung yang mencegah terjadinya aliran gen dalam populasi tersebut. Karena tidak terjadi pertukaran gen, maka masing-masing spesies akan membentuk spesies baru. Dapat dilihat dari gambar, alopatri berlangsung ketika populasi spesies yang sama lalu terisolasi satu sama lain. Ketika terisolasi, maka tidak terjadi pertukaran gen, satu ke wilayah sebelah kiri dan yang satu lagi ke sebelah kanan, dan tidak terjadi pertukaran. Karena tidak terjadi pertukaran gen, maka masing-masing spesies akan membentuk spesies baru. Contohnya yaitu kumbang kayu di Manado dan sangihe. Kedua hewan ini telah menjadi spesies yang berbeda karena terpisah oleh wilayah. Baik, selanjutnya spesies parapatri. Nah, spesies parapatri merupakan proses evolusi populasi yang secara geografis bersebelahan menjadi spesies yang baru. Nah, jadi awalnya itu masih satu nenek moyang, lalu secara biografis berpisah, tetapi masih bersebelahan membentuk spesies yang baru.
Nah, dalam ilmu biogeografi, parapatri adalah hubungan antara organisme yang persebarannya tidak sama tetapi bersebelahan. Nama saya Musadi Kalmatullah. Nah, pada pembentukan spesies baru atau spesiasi yang terakhir, yaitu adalah spesiasi peripatri. Jika dilihat dari gambar, spesiasi simpatri dengan spesiasi ini mirip, hanya saja lokasinya yang berbeda. Maka dari itu, spesiasi peripatri adalah spesiasi pembentukan baru melalui isolasi populasi yang terluar yang lebih kecil dari yang lainnya. Artinya, populasi yang paling luar dari zona populasi keseluruhannya yang kemudian dia membentuk spesiasi yang baru yang berada pada posisi terluar.